Hai sahabat pelajar, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips atau tutorial bagaimana caranya membuat sebuah makalah yang baik dan benar. Untuk itu mari kita simak tutorialnya. Pertama yang kita gunakan setelah masuk ke aplikasi Microsoft Word-nya adalah dengan menentukan jenis font yang kita gunakan. Nah, biasanya dalam makalah itu menggunakan font Times New Roman dan ukurannya biasanya menggunakan ukuran 12 pada bagian isi dan 14 atau 16 pada bagian judul dan nama instansi, dan spasi biasanya menggunakan 1,5. Nah, berikutnya kita akan mengacu atau margin dengan mengklik layout, klik margin dan klik custom margin. Nah, dalam makalah biasanya itu menggunakan 4 cm pada bagian atas, 4 cm pada bagian kiri, 3 cm pada bagian kanan. Setelah selesai kita klik OK. Setelah itu kita memasukkan judul makalah kita yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan misalnya etika dalam penulisan karya ilmiah. Nah, pada bagian judul ini kita blok, kita bold atau cetak tebal dan kita ubah hurufnya menjadi 14 dan kita ubah ke rata tengah. Di bagian judul kita masukkan logo instansi kita. Nah, di sini misalnya saya menggunakan logo Universitas Negeri Medan. Nah, logo ini biasanya menggunakan ukuran 5 cm x 5 cm. Berikutnya kita masukkan identitas kita. Nah, misalnya identitas seperti ini disusun oleh nama, NIM, dan kelas. Sesuaikan saja sama identitas kita masing-masing. Lalu kita masukkan nama instansi atau lembaga tempat kita. Nah, jika di lingkungan universitas bisa memasukkan nama universitas. Jika dalam lingkungan SMA atau SMP bisa memasukkan nama sekolah. Nah, di halaman berikutnya kita masuk ke dalam kata pengantar. Nah, sahabat pelajar bisa memasukkan kata pengantar sesuai dengan tema materi atau sesuai dengan tema judul yang akan sahabat pelajar buat. Nah, di sini akan saya buat contoh kata pengantarnya. Nah, di bawah kata pengantar kita jangan lupa memasukkan tanggal pembuatan makalah kita ini. Misalnya Medan 16 April 2025 dengan penulis. Kemudian kita masuk ke lembar berikutnya yaitu daftar isi. Nah, untuk daftar isi ini kita kosongkan karena ini akan kita isi belakangan. Nah, berikutnya kita masuk ke lembar berikutnya yaitu langsung pada bagian bab 1 yaitu bab pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini yang akan kita bahas adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Nah, di sini kita bisa menggunakan penomoran 1.1, 1.2 dan seterusnya karena ini adalah bab 1 diawali dengan 1.1. Berikutnya kita memasukkan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah masalah-masalah yang akan kita bahas di bagian pembahasan nanti atau masalah yang akan kita bahas di materi ini. Berikutnya kita buat tujuan penulisan. Ini harus sinkron dengan rumusan masalah yang kita buat. Harus sesuai. Nanti teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan materi teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masukkan manfaat penulisan. Di sini kita buatkan apa manfaat kita dalam membuat tulisan ini. Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya yaitu bagian bab 2 yaitu pembahasan. Di sini setiap judul pada bab kita beri ukuran font 14 dan cetak tebal. Pada bagian pembahasan ini teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan rumusan masalah
yang teman-teman buat di bab 1 bagian pendahuluan. Misalnya seperti ini, dengan menggunakan penomoran 2.1, 2.2 dan seterusnya, karena sudah 2 diawali dengan 2.1. Setelah teman-teman selesai membuat semua pembahasan sesuai dengan subbab yang teman-teman buat, mulai dari subbab pertama sampai subbab terakhir dalam bab pembahasan, berikutnya kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3. Nah, di bab 3 ini yang akan kita buat adalah kesimpulan dan saran. Kita gunakan font 14 dan cetak tebal. Kesimpulan ini merupakan intisari dari materi yang kita bahas secara singkat. Berikutnya kita buat saran. Saran ini merupakan pendapat kita sendiri sebagai pertimbangan atau perbaikan dalam proses pembuatan makalah selanjutnya. Kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu daftar pustaka, yaitu sumber atau referensi yang kita gunakan dalam materi kita. Dalam pembuatan referensi, di sini kita klik reference, baru kita klik insert citation, klik add new source. Misalnya kita menggunakan sumber referensi dari buku, maka kita klik buku. Kita tinggal isi kolom-kolom yang diminta. Jika sudah, kita klik OK. Nah, jika ingin memasukkan sumber lain seperti artikel jurnal, kita tinggal klik artikel jurnal dan memasukkan identitas atau kolom yang diminta. Jika semua sumber sudah tercantum, kita tinggal klik bibliografi dan klik bibliografi, otomatis semua daftar pustaka kita atau referensi kita sudah terdaftar. Tinggal kita rapikan saja. Langkah terakhir yaitu membuat daftar isi. Nah, cara mudah membuat daftar isi dalam makalah ialah dengan membuat setiap judul pada heading 1 dan heading 2 dalam subjudul. Misalnya dalam daftar isi ini kita buat heading 1, judul bab 1, heading 1, dan subbab pertama kita buat heading 2 dan seterusnya. Jika semua heading sudah selesai, kita klik reference, kita klik table of contents dan custom table of contents. Karena kita menggunakan 2 heading, kita buat 2, klik OK, maka otomatis daftar isi kita telah selesai. Maka makalah kita telah selesai dan kita tinggal hanya. Demikianlah video singkat atau tutorial singkat cara membuat makalah yang baik dan benar. Semoga video ini memberikan manfaat bagi sahabat pelajar sekalian.